Ya, mungkin bisa dimulai Bang. Malam Bang. Malam. Mas Hendy. Ya, malam. Ini terkait kemarin pihak Desa Kaunang press conference terkait sebuah postingan dari Bang Mas Hendy Tumiwa. Menanggapinya dulu seperti apa nih postingan Mas Hendy? Baik, rekan-rekan media, selamat malam. Jadi kami di sini selaku tim kuasa hukumnya Sandy Tumiwa, saya Kanjeng Heri Darman dan rekan saya Bang Palki, hari ini ingin menanggapi berita yang viral berkenaan tentang Sandy Tumiwa bersama mantan istrinya. Nah, di sini ingin kami menyampaikan bahwa tidak ada niat Sandy pertama untuk mencemarkan nama baik mantan istri. Tentu ini sangat keliru menurut kami apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kami yang ada di baru-baru ini preskon. Nah, di dalam hal ini kami menghadirkan klien kami Sandy Tumiwa. Nah, tentu di dalam hal ini ini kan memang ada satu persoalan bahwa memang kita sudah tahu bahwa Sandy dengan Tessa Kaunang itu sudah berpisah selama 12 tahun. Tentu juga Sandy anak tidak bisa dipisahkan baik terhadap ibunya, baik juga dengan orang tuanya. Nah, di sini kami menanyakan kepada klien kami, Sandy itu tidak punya untuk niatan yang disampaikan bahwa dugaan pencemaran ataupun ada suatu yang negatif, tidak demikian. Memang ada beberapa hal sebelum Sandy Tumiwa itu memposting IG yang beredar saat ini, apa yang kami lihat bahwa klien kami Sandy Tumiwa ini sudah mengirimkan berita yang di IG Sandy kepada mantan istrinya. Jadi sebelum itu mungkin anggapannya Sandy Tumiwa klien kami, karena kami melihat apa yang dilihat, kami melihat sendiri handphonenya Mas Sandy bahwa di situ sempat Mbak Tessa Kaunang itu membaca ada tanda membaca, artinya ya ini mungkin yang lebih memahami karena mereka sudah lama ya, walaupun sudah berpisah, tapi mereka tentu saling mengenal antara satu dengan yang lain, karakter dan sifat masing-masing. Nah, mungkin nanti yang bisa menjelaskan klien kami Sandy Tumiwa atau Bang Palki, silakan Palki untuk menjelaskan. Oke. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya klien kami dengan mantan istrinya kan punya hubungan. Di situ kan ada 2 anak yang kira-kira masih menganggap bahwa Sandy ini adalah ayahnya. Dan kalau menurut saya wajar-wajar saja kalau mantan istri dia mengingat itu masa-masa lalu, dia melihat bahwa mungkin saja mantan istri itu yang terbaik begitu. Jadi narasi-narasi yang memojok itu kan tidak ada sebetulnya. Itu hal biasa menurut saya. Dia narasinya itu tidak membuat satu huru-hara atau apa lagi kegaduhan. Nah, Sandy itu kan sudah memberitahukan sebelum itu, sudah WA pribadi, sehingga mantan istrinya itu bisa memahami, tahu persis dan tidak ada jawaban. Nah, pikiran Sandy mengirimkan saja. Jadi menurut saya ya biasa-biasa saja. Hal ini ya mantan istri ya wajarlah seperti itu ya. Kan banyak yang orang mantan istri walaupun sudah berpisah masih tetap baik, masih menjaga hubungan, itu hal biasa kan, banyak contoh kan pasangan artis yang sudah berpisah itu tetap baik, sampai pun mereka sudah bersuami istri pun masih tetap baik. Nah, inilah yang perlu kita jaga karena ini public figure, artinya ini bisa kemana-mana karena beliau public figure. Kalau orang biasa mungkin tidak akan bisa, mungkin susah untuk apa ya, viral gitu loh. Nah, saya rasa mungkin silakan Sandy untuk bisa menyampaikan. Mungkin awalnya niatnya seperti apa sih hingga membuat sebuah postingan yang bikin Tessa Kaunang itu akhirnya ada keberatan.
Ya mungkin kangen lah. Niat awalnya Itu dia. Ya kangen bener. Iya. Kangen lah. Maksudnya Ya, sama mantan tetap kangen. ya itu tadi saya kan lihat banyak teman-teman saya juga kayak misalnya Aldi Taher yang lain-lain ya ini kan mereka walaupun sudah berpisah mereka tetap Asanti. terus juga kan saya selalu merenung ya tetap akur ya artinya walaupun saya ini gagal dalam pernikahan tapi kan dalam berhubungan baik ya tetap bisa saling menjaga gitu. Nah dari dasar itu akhirnya udah pas ada ide untuk kreatif itu akhirnya sama sekali tidak ada niat yang aneh-aneh gitu. Hanya pas itu aku kirim ke WA-nya Tessa gitu kan, aku bilang, "Man, kamu cantik deh pakai jilbab" gitu. Ya udah itu aja, terus Bunda Maria juga cantik pakai jilbab gitu. Nah udah setelah itu aku kirim, langsung aku posting gini. Karena aku lihat dia juga, saya pikir kan mungkin nggak membantah atau apa, palingan kasih tahu dong jangan gimana gitu. tidak Udah, beres, akhirnya aku posting itu aja sih sebenarnya. Malah itu sudah ini ya WA-nya ke anak ya, anak cewek ya, perempuan ya. Oh iya, aku juga Malah WA ke ngomongnya anakku kan yang lucu ya. cowok, Iya. malah bilang kocak lucu gitu ya. Udah, Jawabannya alhamdulillah maksudnya tepat lah. itu kan caranya untuk bisa mencairkan. Karena kan saya kan juga kan banyak kesibukan di luar kota ya. Ya. Artinya saya sendiri kan belum bisa kemarin-kemarin itu belum ketemu sama anak-anak saya. Jadi kan bagaimana cara bisa mencairkan suasana supaya akhirnya bisa harmonis lagi dengan anak-anak, terutama sih sebenarnya anak-anak ya. Karena kan gini kalau misalnya saya kan mau ingin memberikan anak-anak tuh bahwa kami ini sama walaupun orang tua atau saya dengan Tessa ini berpisah, tapi kan kami tetap bisa saling bisa menjaga hubungan yang baik gitu, dengan yang santai, lights gitu. Nah, udah itu aja. Nah, anak-anak pun menanggapinya itu lucu. Jadi pas sebelum saya posting ke IG pun saya kirim ke anak-anak saya gitu, ke Lasya dan Tafka yang respon bilang lucu ya udah. Dan akhirnya ya saya tayangkan kan gitu. Jadi sama sekali nggak ada niat yang aneh-aneh. Normal lah. Normatif aja. Tapi mungkin Bang, kemarin pihak Tessa juga kan yang minta untuk dihapus ya. Bang tadi gimana? Juga tadi ada sedikit pansos katanya Bang tadi dengan foto tersebut. Ya gini sih, pas saya juga bilang, wah Man, ini ternyata fans kita banyak ya. Ya bersyukur aja ya, artinya kan saya juga melihat kan tidak ada namanya mantan artis ya. Karena semuanya itu ya public figure, nggak ada yang namanya mantan public figure. Jadi selamanya mereka sudah memekas kepada sanubari orang-orang yang menonton gitu loh. Dan mereka pun akhirnya merespon saya, terima kasih loh semua sama fan-fan saya yang ada di seluruh Indonesia yang akhirnya juga merespon karena hal ini ya. Gitu. Ada juga yang positif mendukung gitu. Bahkan kadang-kadang ada yang bilang, "Wah, balikan lagi loh" gitu kan. Ya, saya cuma bilang, "Oh, ternyata ya saya bersyukur alhamdulillah ada masih banyak fans-fans yang masih sayang sama saya gitu." Bahkan juga ke Tessa. Ya. Gitu sih. Jadi tetap niatnya itu baik. Tidak ada satu niat yang tidak baik lah. Kan begitu ya. Ini memang sesuatu hal yang memang dilihat kurang menyenangkan sehingga seperti itu ya. Artinya maksud dan tujuan Sandi ini baik. Tidak ada hal-hal narasi yang membuat supaya berpindah agama dan segala tidak ada. Itu tidak ada sama sekali. Kami sudah melihat chatnya juga. Chat itu menganggap bahwa Tessa adalah istri yang baik, kan begitu, mantan istri. Ya, sebenarnya sedikit-sedikit flirting sih Ya. gitu kan. Ingat janji suci ya. Jadi tidak ada Kamu mantan, lagi single, saya lagi single, Ya. gitu kan siapa tahu. Jadi tidak ada mantan-mantan yang baik, cuma satu aja. Ya, maksudnya gimana ya? Bersyukur lah toh. Kan punya anak-anak. Iya, Kan punya anak-anak ya, gitu. bekas istri ada, tapi bekas Bekas anak anak tidak Iya, ada. kan saya bilang juga saya akuin, maksudnya nomor satu itu adalah ibu saya, nomor dua ya dia, karena dia menghasilkan anak-anak saya, membuah anak saya, dan beliau ini menjaga dan merawat sehingga anak-anak saya pun sama saya tuh welcome terus, artinya kan dia terus memberikan sebuah edukasi, dididik dengan baik gitu, untuk bisa respect kepada saya, kan apresiasi saya untuk mengucap Sanjung ya. syukur gitu loh. Bang, Ya. tapi kan Abang bilang ini dikit-dikit flirting kan juga ini kan sama-sama lagi single. Apakah memang arahnya ingin menuju kembali menikah kembali atau gimana sebenarnya? Atau Iya. emang aja? Ya kita nggak tahu nanti ke Iya, depannya seperti setuju, apa kan. Kalau yang penting saya harus jujur dulu dengan diri saya kan. Ya, she's the best woman after my mom. That's it. Jadi satu pujian yang luar biasa kan. Yes. Jadi dalam hal berumah tangga, baik di dalam rumah tangga yang belum berpisah kan terjadi juga konflik. Jadi setelah berpisah tetap ada, tetapi Sandi ini kan tidak bisa dipisahkan dengan anaknya dua itu. Nah tadi yang disampaikan bahwa apakah
Sandi akan men-take down ini kan. Nah, tentu nanti mudah-mudahan rekan sejawat saya Sunan Kalijaga, ya mungkin kita akan komunikasi sama beliau lah nanti bagaimana jalan yang terbaik ataupun bagaimana Sandi harus, katanya kan harus berminta maaf nih, ada 3 kali 24 jam, ada warning kan. Nah, tentu kita Sandi mungkin untuk meminta maaf ataupun take down tidak ada masalah. Mungkin nanti kami lebih lanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak rekan sejawat kami Sunan Kalijaga kan, itu bisa kita komunikasikan lah nanti Bang Falki Masih bisa dikomunikasikan. yang bisa dikomunikasikan. Tetapi kami kan tadi bahwa itu kan apa yang disampaikan oleh klien kami itu kan foto-foto yang terdahulu kan begitu. Jadi itu kan mantan sudah terpublikasi itu kan mantan istrinya juga. Jadi tidak ada berhubungan sama sekali saya menanyakan beliau dengan keyakinan, tidak ada. Nah kita pun tahu juga kan dulu Tessa waktu kalau nggak salah saya bermain sentron kan pernah juga kalau nggak salah pakai gunung ya. Iya kan pernah. Jadi jadi itu tidak ada masalah bagi Tessa, kan hanya saling menghormati saja kan. Jadi bukan dia dengan berkerudung itu harus pindah keyakinan kan, tidak juga kan gitu kan, itu tidak mudah karena tidak ada paksaan juga gitu loh. Dan tidak boleh. Iya, jadi pun tidak ada. Jadi tidak ada niatnya Sandi itu yang macam-macam terhadap mantan istrinya, kan masih ada anak 2 yang harus menjadi tanggung jawab Sandi untuk membantu kan kehidupannya anak 2. Jadi juga saya melihat Sandi Tumewa masih mengingat anaknya yang berdua. Demikian. Bang, berarti respon dari anak sendiri pas dikasih tahu foto yang diedit itu responnya seperti apa, Bang? Dia tadi bilang lucu. Aku bilang kenapa gitu lucunya? Ya udah gitu aja. Ya direspon sama anaknya lucu. Anak aja respon kan begitu. Ya artinya anaknya melihat bapaknya kayak begitu sama mamanya kan lucu Pak ya kan gitu lah. Itu Anak kan, di situ kan anak respon yang positif dari anaknya. Ada itu coba. Ada itu. Nanti bisa ditunjukin lah. Jadi Sandi itu sebelum melakukan posting tadi dia pun sudah me-WA secara pribadi terhadap mantan istri juga terhadap anaknya sendiri. Jadi sudah dilakukan. Nah, mungkin menurut Sandi, pemikiran Sandi bisa saja kan seseorang mempunyai pikiran karena Tessa tidak, jangan Sandi kan gitu. Mungkin Sandi tidak akan berani, karena tidak direspon. Akhirnya Sandi, beliau membaca postingannya Sandi, melihat gitu ya, tapi tidak membalas. Nah, akhirnya diposting lah itu. Ini hari Sabtu ya. Ini hari Sabtu. Ya kan? Sabtu. Ini ke anakku Tafka. Ya kan? Komentarnya Lucu ya. Hahaha lucu gitu loh. Kan aku kirim ini kan tuh posting, terus jawabannya apa? Hahaha lucu. Lucu. What do you think kan aku bilang gitu kan? What do you think? Lucu. Tapi setelah itu, Oke. Terus kalau ke Tessa, Pukul berapa tuh? 12.20. 12.20. Itu sebelum posting. Iya. Sebelum posting. Jadi dia sudah ngirim dulu. Sudah hari Sabtu kan? Sudah Iya. infokan. Iya. Terus aku bilang, kamu pakai jilbab cantik loh, Man. Artinya itu satu kebanggaan memuji lah, kan begitu ya? Jadi artinya sudah memberitahu dulu lah, ya kan. Jadi bukan Sandi itu langsung upload ke IG-nya, tidak. Jadi sudah pukul berapa? 12.10 ya? 12.20. Jadi ngupload ke ini Setelahnya. Setelahnya. Gitu. Bang, tapi selama ini komunikasi untuk ketemu anak dan sama Mbak Tessa sendiri dari Mas Adi sendiri seperti apa? Tidak, aman-aman ya. Iya, baik-baik aja. Kan tadi habis ketemuan kemarin sama Tafka karena ulang tahun ayah saya kan. Oh kemarin. Iya di Mulia. Iya. Ulang tahun di Mulia. masalah. Ketawa. Saya malah ketawa kalau Tafka. Ya tidak salah lah, artinya anak sama bapak kan ya ketawa lah. Bapak kandung, ibu kandungnya kan begitu. Iya. Ada hubungannya. Ada hubungan. Kalau misalnya narasi untuk digiring ke lain atau bikin permalukan atau ke pelecehan dan sebagainya, pasti anaknya marah lah. Tapi kalau anaknya merasa bahwa oh ini hal ya bapak wajar lah, normal lah, manusia normal kan. Artinya kalau saya melihat di sini kecintaannya kan sangat tinggi. Dia melihat mantan istri, mantan ini ya. Mungkin Tessa yang terbaik begitu. Nama anak saya nih. Ulang tahun. Kemarin, Bang. Ya.
Udah gede kan. Udah berapa tahun sih Ganteng. sekarang? Apa? Udah berapa tahun? Sekarang udah 16, 16. sekolah masih sekolah. Sudah dewasa ya. Udah dewasa. Ya kan? Mas Edi, ada yang bilang katanya Mas Edi ini gagal move on sama Tessa Kaunan gitu, benar nggak? Ah wajar loh kalau gagal move on. Sekarang masih single ya wajar kalau gagal move on gitu kan. Iya. Kan udah bilang she's the best woman after my heart. Normal ya. Wajar. Ya biasanya kan Laki-laki. selalunya kan penyesal datangan kemudian kan. Ya kan? Betul. Penyesal datang kemudian kan begitu. Iya. Ya, kita susah juga nah, karena kehidupan hati itu kan susah. Hati itu nggak bisa dibohongi setiap manusia kan. Iya. Jadi kalau Iya lagi. kalau Sandi mungkinnya dia tadi mengatakan kangen, ya sah-sah saja wajar. Tinggal Tessanya kangen apa enggak kan begitu. Iya. Ya kalau kangen dua-dua kenapa tidak oke kan begitu. Ya Iya. kita damaikan saja. Kok Iya. repot amat sih? Ya kan? Gak usah repot-repot lah kan begitu. Kalau memang ini oke, kembali kepada kedua belah pihak dong. Nah kalau seandainya tidak oke kan bertepuk sebelah tangan. Dua-dua, yes, good lah. Gitu. Gak ketemu. Iya, ya kan. Ini sebenarnya masalah hati saja. Cuma Sandi kan mungkin gayanya sedemikian kan. Tessa kan ngomong, Sandi ini nggak usah dikasih hati kan begitu. Ya mana tahu Sandi sudah ada perubahan nantinya sekarang kan. Ya kita kan tidak tahu, tidak bisa membaca hati orang kan. Mungkin sekarang begini, ke depan begini. Kan manusia bisa berubah hatinya kan. Jadi tidak bisa mengukur orang straight sampai tua demikian kan enggak. Artinya kan pastilah Sandi ingin ke depan lebih baik. Kenapa? Sandi pasti dia berpikir kalau anaknya sudah dewasa, umur 17-18 tahun, tidak mungkin dia harus begini terus kan. Tentu dia juga akan anaknya pasti juga akan malu kan melihat yang bapaknya seperti ini. Nah, bagaimana Sandi ini kan berpikir bagaimana dia ini kehidupannya dia lebih positif ke depannya. Nah, ini juga harus kita hargai. Mbak Tessa Kaunan, cool down saja. Ini persoalannya tidak ada bicara tentang keyakinan ataupun melakukan pencemaran. Memang tadi saya masih menjadi suatu pertanyaan ya. Bicara kalau itu tidak izin diposting, faktanya kami lihat Sandi sudah mengirim WhatsApp informasi kepada Mbak Tessa. Jadi artinya kedua Mbak Tessa sudah melihat dan foto yang diposting oleh Sandi Artinya Tumein. mengetahui ya. Iya, intinya seperti itu. Mas Andi, kenapa sih melulu seorang Tessa Kaunan? Iya, karena cantik lah apalagi. Apa mantan terindah atau gimana Mas? Sudah dibilang. Tadi saya ngomongnya apa? Jangan lihat aja jilbabnya, tapi mancing- cantiknya. Mancing-mancing terus. Mancing ya kan, ya kan? Masih nanti nih. Lu kan Iya. jujur. Iya. Tapi Normal. pengakuan jujur itu lebih luar biasa. Nah, tinggal bagaimana Mbak Tessanya kan. Jadi kalau seandainya Sandi ini memuji Tessa, cantik ataupun sah-sah saja, mantan istri, tapi memang perlu saya garis bawahi, mereka memang secara hukum sudah berpisah. Tapi kalau beliau masih memuji-muji mantan istri, ya sah-sah saja. Masa nggak boleh? Ya harus boleh dong, Mbak Tessa ya. Mbak Tessa kan masih dikagumi oleh Banyak mantan fans, ya. istri, banyak fan. Udah Mbak Tessa. Masih ya, kangen Pak. ya. Iya, masih kangen katanya ngomong tadi bisik-bisik sama saya. Kan repot ini kan. Jadi itulah mungkin. Nah, mungkin apa yang dipertanyakan oleh rekan sejawat kita itu kan tentang tadi permintaan maaf, kedua take down gitu kan. Ya, Nanti dibicarakan. ya nanti mungkin kita akan komunikasi dengan rekan sejawat kami Sunan Kalijaga, mungkin nanti Bang Palpi yang untuk menghubungi rekan Sunan Kalijaga. Itu tentang permintaan maaf ataupun take down 3 kali 24 jam. Kami menanggapi itu semua. Atau mungkin akan mencoba menemukan mediasi Ya tadi langsung. kita Kita kan membangun komunikasi. kita begini, di sana kan ada lawyer. Ya. Jadi kita tidak boleh itu langsung, itu ada kode etiknya. Jadi kita menghargai rekan sejawat kita, ya kami coba menghubungi rekan kita Sunan Kalijaga. Nah, kita duduk bersama, bagaimana jalan terbaik kedua belah pihak ini agar bisa duduk bersama. Ya memang kalau sekiranya nanti Sandi Logo ya minta no problem, harus take down nggak ada masalah itu kan, asalkan mereka ini bisa damai ataupun memang kalau seandainya kan begitu tadi
Ya kalau memang masih ada jodoh, ya kita nggak tahu. Kalau tidak ada jodoh, ya tetap bersaudara dong. Masa bermusuhan kan nggak baik toh. Karena masih ada anak dua ini loh. Ya kan masih ada anak dua yang perlu Ya kita kalau nggak ada pikirkan. jodoh dijodohkan. Wah, ini dia. Sandi Ya. sampai sekarang belum di take down Apa? fotonya. Saya udah koordinasi sama lawyer, nanti biar diserahkan sama lawyer. Ya. Yang bikin kangen tuh apa sih Bang Sandi? Apakah Apa? yang bikin kangen sama Mbak Tessa tuh apa sih? Wah. Pesannya atau mungkin Ini mendalam, seperti mendalam apa? banget ini. No comment. Itu rahasia saya sama Tessa. Ya, Pasti Tessa juga tahu. tadi kan saya bilang, ya kan, penyesalan itu datang di kemudian hari, gitu loh, ya kan? Ya mungkin sekarang Sandi sudah melanglang buana, mungkin dalam pemikiran Sandi, ya tetap Tessa yang paling terbaik. Lah mau dibilang apa? Satu lagi Kanyen, Apa paling itu? teristimewa. Teristimewa. Istimewa. Nah, istimewa. Baik masih kurang istimewa yang paling. Iya, itu dia. Oke. Ya, oke ya. Siap. Mungkin terakhir Bang ada pesan yang mau disampaikan nggak? Ah, untuk Desa? Tessa. Oh tadi saya kan udah bilang terakhir, itu tinggal ini aja. Ya udah pokoknya gini. Mau ketemu atau gimana? Ya pokoknya gini, Tessa, ibunya anak-anak, thank you so much for everything that you give to my son and daughter. Kamu menjaga dan merawat anak-anak luar biasa, dan aku sangat bersyukur. Apalagi mereka juga tumbuh menjadi anak-anak yang sayang sama orang tua, terus pada cerdas, pinter, Inggrisnya bagus loh. Iya, anaknya. Inggrisnya bagus. Kebanggaan tersendiri. Terus Lasha juga menang kompetisi modern dance dan everything. Nah, itu membuat saya tuh wow, you're the best. Keren toh? Oh keren. Keren. Udah pintar